bapakku itu agak gimana gitu sama emak, mungkin gegeran atau tukaran atau ya apa. Perkakas dapur itu terbang-terbang sendiri, marah-marah sendiri. Katane cerita emak terus no kayak ngono, mbae muring-muring, mbah siapa kita Baik gak terima lah nggak hasilnya. terima. Iya. Jadi nggak mau makku itu disakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gundul TV. Kali ini Gundul TV kedatangan tamu Mas Supriyanto. Beliau sahabat saya. Banyak cerita-cerita mistis yang terjadi di dalam keluarganya. Apa? Ya. Terus apalagi sebelum syuting ini tadi kan sempat ngobrol kan. Ya. Ternyata cukup menarik kalau Menarik. diceritakan dan sebagai pembelajaran kita. Ceritanya bagaimana, Pak? Cerita itu berawal dari tahun kurang lebih 2017-18. Saya ingatku kejadian kok ya orang tua sendiri. Itu awal mulai yo ada konflik di keluarga gila. Jadi awalnya ibu itu pikirannya agak ngeblank, kayak kosong lah, sering kosong. Ya, waktu itu posisiku aku nggak di rumah mas, posisi aku di Sragen. Cuman ceritai adik minta anter nanggone salah satu pertigaan jalan raya. Naik angkot ceritai. Naik angkot, ibu naik, bapak pulang. Nah terus adikku nelpon. Aku sempat marah nang bapakku, soalnya ibuku itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi biarkan sendiri kan, naik angkot sendiri. Tak suruh nyari langsung, Ya, tapi aku langsung perjalanan pulang. Angkot yang dinaiki itu ketemu. Katanya nggak ada orang naik di daerah situ. Berarti angkot itu kosong mas. Nah, akhirnya dicari ke terminal, ke mana nggak ketemu. Selang 24 jam kurang lebih segitu, aku posisi sudah di rumah. Tapi posisi aku mau ke polsek kalau nggak salah waktu itu. Laporan, ya. Mau laporan tapi nggak kehilangan. sampai. Ya. Ditelepon adikku, katanya makku pulang. Lah aneh waktu pulang di depan rumah lagi nongkrong konco-konco adikku, teman-teman adikku nongkrong. Tapi makku sudah di ruang tamu dengan kondisi basah kuyup. Berarti nggak lewat depan rumah mas. Katanya lewat depan rumah, tapi nggak ada yang tahu. Katanya ibu. Tapi cuman salah ada yang ngerti atau apa. Katanya ibuku pulang, tapi ku koyoknya duduk sosok ibuku. Enggak sing teman-temannya adik sampean. Nggak ada yang tahu. Di padahal cangkruk dengar Langsung ke rumah. dalam rumah itu baju yang dipakai nggak mau diganti. Padahal posisi basah kuyup. Nggak ada hujan, nggak ada. Terus ini deh logikanya ketika. Setelah Sebentar mas, Nggih. logikanya ketika nek masuk ning tritis di depan rumah kan, Nggih. bahasa kurup kan ono bekas aire kan. Kan bekas aire jejak nggak ada. kaki kan ada. Jejak kaki nih nggak ada ya. Setelah itu minta ganti baju, minta ngambil apa aku kurang tahu, baju daster apa itu yang diminta aku lupa. Setelah diambilkan, itu nggak mau dipakai, juga nggak mau ganti. Pengen cepet nang pergi soalnya katanya diantar 3 cowok bawa kereta. Ditunggu di perempatan dekat rumahku. Iku emak sampean cerita kayak gitu. Akhirnya ditahan berapa anak-anak teman-temannya adikku mau digandoli. Ya akhirnya ada salah satu pemuda itu kayak ya mungkin lebih ngerti lah masalah-masalah gitu. Diobati dapur nggak bisa. Sampai di rumah keadaan kosong atau kayak orang kesurupan hampir 3-4 hari. Karena itu gak dilepas mas yo. Gak dilepas maksudnya dilarang keluarga untuk keluar dia. Kondisi ya enggak, memang ditahan. Ditahan. Jadi diikat nang omah iku. Pengen iku lari. Dengan alasan ditunggu ada cowok yang jemput. Ada jemput dengan kereta. Sorry ya mas ya. Faktor daripada ibu sampean
sampai down itu faktor depresi atau faktor usia? Nek menurutku apa ya, pikiran ibu itu mikirno ya Masalah tadi. kejadian masalah tadi. Oh, Mungkin depresi. terlalu dalam mulai mikir, akhirnya pikirannya kosong, Sampai terjadi kayak terjadi gitu. hal-hal kayak itu. Terus setelah 4 hari ditahan di rumah gimana Mas? Ada salah satu yo orang nggak tahu dari mana isok bantu, akhirnya ibu itu sadar, tapi nggak 100% ibu kembali seperti yang sebelumnya. Punya Tapi bukan sebelumnya lebih ngeblank atau enggak, ibu kayak orang yang lebih apa ya, punya kayak apa ya, lebih apa kayak punya pegangan kayak Oh, lebih Karismatik. karismatik ya, Iya. lebih gitu. Kata orang sing mengobatin itu Ya yang apa, memang ada faktor kayak apa ya, diikuti sesuatu atau apa. yang masuk ke ibu. Oke. Karena aku sendiri ya nggak ngerti masalah ngono ngene iku. Iya. Cuman ini terjadi beneran gitu. Terus setelah itu Mas, Setelah kejadian itu selang berapa ya, 2-3 hari ibu cerita-cerita di sendiri. Waktu berangkat diantar bapak, yang awal tadi gitu. iya, itu bukan naik angkot, tapi dijemput kereta. Makanya kan waktu itu kan digelek iku angkot sampai terminal gak ono. ono. Nah itu. Itu cerita kayak gitu Ternyata satu. dibawa ke, kayak ceritanya nggak tahu ya, ke kerajaan di daerah. Adalah di mana ceritai. Tapi setelah kejadian itu nggak tahu asalnya dari mana, banyak orang minta bantuan. Misal kayak ya macam kayak pengobatan, Iya, iya. kayak penglaris atau apa. Itu setelah ibu cerita kayak gitu nggih. Setelah 1 minggu setelah kejadian itu mulai ada orang datang. Padahal ya Dan keluar, itu infonya dari mana, dan padahal keluarga gak woro-woro kan. nggak woro-woro, dan itu bukan orang dekat atau orang sekitar desa atau sekitar kabupaten, enggak, dari luar provinsi. Tapi enggak Mas, sampean pernah enggak nanyain orang yang berobat ke ibu sampean alasan kok ngerti, kok tahu? Itu katanya sih ya denger-denger. Terus nek dari Surabaya itu kebetulan waktu itu ada salah satu temanku, ya sekarang memang sudah almarhum orangnya. Itu dulu pernah ke rumah. Itu enggak, bukan aku pelantari juga, bukan. Padahal itu temanku. Ketemu juga di rumah. Enggak ngerti kalau itu ibuku. Terus alasannya kayak gimana Mas? Alasannya memang ke situ pengen berobat. Dengar dari orang gitu. Dengar dari orang. Nah, orang yang ngasih tahu sinten. Tapi jane iki ya Pak ya, kayak orang sing datang moro-moro tanpa kini sepengetahuan lho Pak. Iku kadang ono sing ngandani ngono lho. Karena aku ngalami nang ngarep omahe kan nandur melati lho Pak. Ibu itu nandur. Oh, mawar putih. Moro-moro ono wong numpak peda. Pakaiane koyo apa ya? Wake kalunge lah. Tapi lek takoni nyantol, Pak. Nyambung. Mas, sepurane sampai njaluk duit piro ae tak kei. Aku kepingin ngetok apa iki jenenge mawar iki jam sakmene. Jam lek gak salah 4:30. Dia teko jam 4, Pak. Lah posisi aku ngetok iki, sampean lek iso aja nang ngarepku kene, sampean mlebu omah. Lek sampean anjene butuh, Pak, sampean ketok ae. Iya tapi butuh jam 4:30, Mas. Aku lek saiki gak iso. Ngono. Ya wis Pak, tak tungguin nang bale. Dadi aku ning bale ku ono kanca kan. Aku kan yo wong asing ya, Pak. Iya. Ya jangan gepuk aku wis. Siap-siap. Wis siap-siap. Dan dhek yo ngetok jam 4:30 tadi ngetok. Terus wonge moro. Suwun ya Mas iki tak gawe tombo. Sampeyan njaluk piro? Wis gak usah Pak, sampeyan gowo. Sampeyan dikan sapa? Ya ono sing ngandani Mas. Ngalih terus. Lah, kemungkinan kejadian kok ngono kan padha koyo sing dialami. Iku juga pernah dialami si pengendang Budi Wijaya. Aku juga merasakan itu, tahu pernah sih. Iya, Pak. Jadi ono tamu waktu itu kate magrib. Aku pimpinan Budi Wijaya to. Nggih. Ngomongnya ku tiba-tiba aku jaket wong pinter. Jadi aku jaket wong pinter, suruh waktu itu keluarnya anaknya umur
anak cewek umur 29 atau 30 tahun wis gak rabi-rabi. Nggih. Diusahno sik iso rabi. Nah, berarti iki aku arek-arek iki kerjain aku iki aku. Ternyata dhek iku Jombang kota. Dhek dibisiki dikandani wong ana pimpinan Ludruk ning Lore Kali itu Wijaya sing iso padahal aku gak ngerti apa-apa kan iku. Nggih. Si Ambrip juga gitu, Ambrip Panjak Kedangku. Iku malah teko Malang, Bos. Mau rusak mobil. Mau rusak mobil nang omahe Ambrip. Jenenge Ambrip gitu, Ambrip biasanya main kendang. Iku ning Kabo, daerah Kabo. Akhirnya Ambrip Panjak Kendang di Wijaya Kabo. Diterno ning omahe. Diceritani Ambrip aku gak iso apa-apa. Yo gak tetep ngeyel. Akhirnya yo dengan terpaksa dia kayak minum, didoain ngono tok. Nah, mungkin kembali lagi ke ceritanya jenengan Mas. Mungkin waktu itu emak punya kelebihan ya. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu memang banyak perubahan Mas. Banyak perubahan ya. Dulu yang emakku sing bukan siapa-siapa. Nggih. Bahkan sering direndahkan, orang dianggap sepele sama orang. Setelah kejadian itu. Bahkan terakhir yang saya ingat ada Pilkades. Itu emakku dipercaya jadi benteng lah itu apa bahasa kasar jadi benteng gitu loh. Itu aku masih inget ponakanku dimarahi habis-habisan, dimata-mata habis-habisan, nggak berani ngelawan. Padahal dulu sebelumnya emakku saudaraku itu nambah emakku ngelawan. Habis setelah itu waktu itu kan malam ya, biasanya kalau hari H mau Pilkades kan daerah rawan. Adikku tuh keliling, saudaraku keliling. Dipanggil sama, nek kamu pengen mati budalo tapi nek gak pengen mati mulia. Jadi intinya dia tuh tahu mau ada kejadian apa itu peka. Terus rusak dulu Winoro. Waktu itu. Jadi sing tak inget iku. Terus mau ada apa, bakal besok itu terjadi apa itu lebih peka orang. Jadi yang datang ke rumah setelah kejadian itu ya memang orang sing lebih berpendidikan. Orang sing dari tamu yang datang. Orang yang lebih berpendidikan, bukan orang sing biasa-biasa. Tapi sebelumnya ditarik mundur lagi, ibu sampean iki kayak pernah melakukan suatu ritual? Nggak pernah. Bener-bener orang polos, bener-bener orang polos, terus bisa karismatik. Sebelum melakukan praktek itu minta izin. Nomor 1 ke bapak, kedua ke anak barep aku. Jadi kalau bapakku ngizini, aku ngizini, lanjut. Tapi kalau bapakku atau aku nggak ngizini, minta izinnya gimana Mas? Minta izin yang melanjutkan nolong wong praktek. Kalau aku mbak bapakku nggak ngizini, yo berhenti. Saya ingat tuh berhenti, tapi kondisi kesehatan ibu nanti nggak baik. Yo bisa, yo macam-macam. Karena ibuku sudah dikasih sangu lah itu. Ada sesuatu yang punya barang, tapi ditaruh, aku juga sampai saiki nggak ngerti. Terakhir setelah almarhum meninggal itu nggak tahu dibawa adikku atau kemana. Sebenarnya yang diserai itu aku, cuman aku kan nggak ngerti ngono-ngono itu juga nggak mampu. Itu barang yang dikasih ketika nggak boleh dilihat sama siapa-siapa, itu ada di tempat khusus. Itu yang dikasih itu waktu di kerajaan itu tadi. Dikasih sangu lah, sama dikasih pegangan. Jadi aku lek nangkep itu kayak cerita-cerita ludruk ngono lho Pak. Lek lakon pendekaran itu kate nampani jurus pamungkase itu kan diuji habis-habisan ya Pak. Melakukan laku prihatin sih. Memang makku itu ujiannya dari anak-anak. Nah, memang waktu itu ujiannya memang super berat sampai nggak karu-karuan lah uripe makku nek diinget-inget memang. Sampai yang mencerita gak dipercaya wong, diujat wong. Memang nggih. Gitu. Memang nggih. Jangankan nanggone saudara sendiri aja gak dipercaya. Tapi setelah kejadian itu mulai terangkat. Ya mungkin ya
hikmah itu kok kuno kuwi mak. Akhirnya dicari orang kan. Itu selama berapa tahun Mas untuk praktek menolong orang? Enggak lama Mas ya, singkat nek menurutku. Setelah itu kan ada Covid. Oh iya. Jadi 2021 itu kan karena ibuku punya penyakit kronis sejak lama tuh. Ibu anu ngapunten kapundhut meninggal 2022 awal tahun. Oh, harus ada. Masih rame-ramenya Covid. Covid ya, Covid. Rame-ramenya Covid. Itu berduka cita atas kepergian ibu jenengan. Setelah itu setelah kepergian ibu jenengan, apakah kayak pusaka yang dari kerajaan itu masih ada? Masih ada itu. Dan gak ada sampai simpan sekarang disimpan sama adik. Nggak tahu itu dulu kan sebenarnya mau diserahkan ke anak yang paling dipercaya, sebenarnya aku, cuman aku nggak sanggup. Memang pesannya ibu kayak ngoten iki. Belum tinggal. Nggih. Wonten pesan-pesan pripun? Nggih. Soalnya dulu itu anak sing paling dihormati kan memang kula nggih, anak pertama. Sama adikku yang terakhir. Jadi apa ya? Intinya dari masalah yang paling berat diderita ibuku, cuman di akhir hayate ya iso nemono niku cerita ya bisa dipercaya. Ya apa ya, aku sebenarnya orang nggak percaya ngono ku, tapi aku ngalami dhewe lho nggih. Oke. Ada anu Mas tapi ya ini sih Pak, kayak apa tuh bener-bener laku prihatin sing nyata lho Pak. Dimana wong iki koyo harkat martabatnya dianjlokno sik, disuntek sik, Betul. terus diseni barang sing koyo ngono dan iso nolong ngono lho. Nggih. Tapi kabarane koyo kerajaan opo ngono gak ngerti ya Pak. Itu kerajaan nih ya sedikit gambar aku nggak berani terlalu detail. Cuman kerajaan itu ya di sungai terbesar di daerah sini. Ya, mungkin kalau orang sini nak sekedar tak buka ini mungkin tahu lah. Iya ini. Sing anu. Tapi setelah mendapatkan apa ya, katanya langsung berubah menjadi orang normal lagi kan, habis down terus bisa ingat lagi. Apakah melanjutkan suatu ritual atau tetap seperti biasa? Nggak ada ritual sama sekali apa-apa. Kecuali puasa. Jadi misal kalau ada orang minta tolong, misalnya kalau masalahnya biasa-biasa nggak sampai apa, tapi berat. Kalau masalah berat itu puasa biasa. Terus kalau tiap hari apa gitu, pernah cerita itu bapakku itu agak gimana gitu sama mak, mungkin gegeran atau tukaran atau ya apa, perkakas dapur itu terbang sendiri, marah-marah sendiri. Katane ceritanya mak terus no kayak ngono, mbayeng muring-muring, mbah siapa kita baik gak terima lah, nggak terima. Iya. Jadi nggak mau makku itu disakiti. Kayak apa tuh nang otak gue bayangno kayak Naruto terus kayak apa iki alat-alat sekitar langsung terbang ngono lho, jurus ngono Pak. Iya, mak iku didampingi to, Didampingi. Ketika orang yang menyakiti kayak gak terima kan. Intinya makku itu dijaga. Hanya dengan cerita ini loh. Awak dhewe gak iso ngremehno orang. Apa jenenge? Dengan kondisi apapun kan. Kita nggak bisa meremehkan. Apa itu semua gitu itu sama kan. Titiknya di situ. Nggih. Titiknya di situ. Nggih. Apapun yang terjadi ketika ada tetangga, ada teman yang kejadiannya di bawah kita nggak bisa meremehkan. Belum tentu ketika dia nantinya bisa menolong kita atau apa kan. Nah, intinya di situ. Ya, Seorang sing nggak bisa tulis, nggak bisa baca, tamunya yang minta tolong malah kelasnya orang yang berpendidikan, mulai dari dokter sampai mahasiswa. Nah itu. Okay. Seorang mahasiswa minta tolong sama orang yang nggak bisa baca. Berarti saling membutuhkan itu. Betul.
Nggih Mas, ngapunten cerita ini jenengan apa untuk edukasi kita semua. Cerita yang jenengan sampaikan itu nyata nih Mas. Nyata. Terima kasih Gundul TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.